paling saya suka itu makan nasi yang tidak munafik. Di Banjar itu ada nasi yang tidak pernah munafik. Namanya nasi kuning. Masuknya kuning, keluarnya kuning. Kalau yang lain bahaya, beda. Masuknya putih, keluarnya jamaah. Lanjut. Belum dimulai ceramahnya ini. Karena intinya belum. Ini mas sebenarnya saya mau banyak ceramah ini. Ya Allah. Insya Allah. Mana? Oh. Pandi sini. Pandi sini. Tepuk tangan dulu untuk Pandi. Ini Pandi. Saya baru. Mana orangnya? Munculnya dari sini. Dipanggilnya di sana, muncul di sini. Sini, tepuk tangan dulu. Saya terharu sama beliau. Tengah malam saya WA beliau. Mohon maaf. Tepuk tangan dulu di sini aja. Banyak Habib. Takut kualat. Suruh ceramah ya. Dia lanjutkan. Luar biasa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Saya dikasih solusi sama beliau karena saya sudah pasrah. Mohon maaf Ustaz, malu saya kalau tidak datang Ustaz. Maka saya datang, ini PP aja. Makasih banyak ya. Insya Allah beliau orang baik. Jangan pernah dikubur kalau belum mati. Senyum. Oh ya Allah. Aduh, lewat juga dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, pun ya, jamaah pun gitu, oh jamaah pun, alhamdulillah, atau enggi atau pun nih, pun, jamaah. Oh jamaah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allazi tanalu bil kad wa tanfarjibil karwat tabila wa chatul lal barakah ustul hawatim wa yustaskal gamam cikarim wa alihi washabibi kullamatun wa nafas bi di kulli ma'lumilaka. Amma ba'd. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Yang meyakini Isra Mi'raj berarti punya iman. Alhamdulillah. Isra Mi'raj itu salah satu daripada mujizat Rasulullah dari 360 mujizat Nabi. Semua Nabi punya mujizat dan semua mujizat para Nabi ada sama Rasul. Ada sama Rasul. Kalau Nabi Musa membelah lautan, Nabi membelah bulan. Coba. Kalau Nabi, ayo. Nabi Sulaiman berbicara sama binatang, Nabi berbicara sama pohon. Nah, kurang mana itu? Apalagi Isra Mi'raj. Mohon izin karena pesawat saya jam 6. Berarti setengah 5 harus ada di Banjar. Tapi saya dapat kabar dari Batik diundur sampai jam 7 malam. Berarti saya harus ada di bandara setengah 7. Berarti tetap di sini tinggalkan jam 3. Kalau jam 4 kadang bisa. Karena 1,5 jam perjalanan.
Insya Allah besok aku datang lagi. Karena ternyata saya harus syuting hari Jumat. Jumat biasanya syutingnya sampai Kamis, live taping. Jumat, Sabtu, Minggu itu rekaman yang ditayangkan. Tapi bisa-bisanya saya dikabari hari Minggu kemarin, saya telepon mana? Ya nangis-nangis sih. Mana? Iya Pak, iya itu luar biasa. Ustaz bagaimana? Nah. Baiklah. Jadi solusinya saya yang harus pulang balik. Jamaah, kita mulai ceramahnya ya. Saya sudah susun ceramah saya 5 episode. Karena saya ceramah 5 titik di sini. Besok siang di mana? Sini. Nah. Yang paling senior. Jatuh. Besok siang di mana? Dadahuk. Sesudah asar besok di mana? Basarang. Sesudah maghrib di mana? Di Jalan Pemuda. Sesudah isya di mana? Orang 86. Wah. Jadi 4.5 sama di sini. Udah, kita foto dulu. Fotoin. Itu saja. Ya, sudah. Oh, Pak Ketua. Oh, Ketua Bubuhan Banjar. Makasih banyak. Kalau Banjarmasin itu saya tidak bisa lupa. Karena pertama kali saya ke Banjar 2010 itu kayaknya, 2011. Saya datang langsung kagum. Ustadznya halus. Yeah. Saya kira halus itu mulus. Ternyata halus itu kecil. Kada tahu saya. Jamaah. Oh jamaah. Saya persingkat saja. Karena ada 3 pembahasan penting yang harus saya bahas. Sebenarnya ada 5 tapi nanti aja. Pelan-pelan ini karena saya cuma waktu sampai jam 3. Kalau lebih dari jam 3 otomatis kita balap. Ya Allah, jamaah, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan. Jadi Nabi tidak jalan, tapi diperjalankan. Seandainya ada semut yang ikut di baju saya di pesawat sampai di sini kaget, semutnya Banjar, Kapuas. Dari mana? Dari Jakarta. Kapan berangkat? Jam 9 pagi. Lah, tiba di sini pakai apa? Kecil kakinya. Dikatakan saya ikut sama Ustaz. Diperjalankan. 1, 2, 3. Jamaah. Isra itu perjalanan malam hari Nabi. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu Isra. Mi'raj itu naik dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, melewati 7 lapis langit. Saya mau tanya, berapa kendaraan Isra Mi'raj? Nabi Isra Mi'raj naik apa? Buruk. Ya, kendaraan kilat. Kilat ya. Secepat kilat. Jamaah, ternyata saya baca dalam kitab Mi'raj, ada satu kitab khusus membahas tentang Mi'raj. Ternyata kendaraan Isra Mi'raj ada 3. Apa itu? Mau tahu? Yang pertama buruk. Buruk itu hanya dipakai Nabi waktu Isra. Mi'raj tidak pakai buruk. Sampai di Masjidil Aqsa saja baru diikat. Kendaraan yang kedua yang digunakan Nabi adalah bukan burak. Karena burak kan jalannya begini.
Kalau Mi'raj naik. Pakai kendaraan apa? Mi'raj itu naik, berarti pakai tangga. Nabi pakai tangga. Tangga itu yang naik. Bukan Nabi naik tangga. Tapi tangga yang naik sudah ada di dunia sekarang. Namanya eskalator. Yang ada di mall. Angkat tangan yang pernah naik eskalator. Tangganya yang naik. Itu. Betul. Bujur. Sama. Dulu orang tidak bisa jelaskan. Nabi dilahirkan secara normal atau sesar? Normal atau sesar? Susah dijelaskan. Tapi sudah bisa dijelaskan. Karena Nabi lahir tidak melewati jalur keluarnya najis. Lewat mana Nabi? Kalau kita lewatnya keluarnya najis. Nabi tidak keluar lewat jalur najis. Jalur mana? Nabi dibelah perut ibunya Nabi. Namanya sesar. Nah, nanti kita jelaskan di acara Maulid tahun depan. Soalnya ini Isra Mi'raj. Nantilah. Jamaah. Ini saya kalau ceramah Isra Mi'raj biasanya 4 jam. Ini 1 jam saja. Aduh, pusing saya ini. Padahal banyak mau dijelaskan hakikat Isra Mi'raj. Tapi tidak apa-apa, saya mulai ceramahnya. Saya mulai ya. Saya mulai nih. Belum. Isra Mi'raj itu lailan. Lailan itu artinya sepertiga malam. Karena malam dibagi 3. 4 jam, 4 jam, 4 jam. 2, 3. 2, 3. Apa maksudnya 4 jam, 4 jam, 4 jam? Jam 6 sampai jam 10 itu 4 jam. 7, 8, 9, 10. Gunakan bermasyarakat. Lalu jam 10 sampai jam 2 haknya tubuh untuk tidur, istirahat. 11, 12, 1, 2. Jam 2 sampai jam 6 sepertiga malam yang ketiga. Nabi Isra Mi'raj jam 2 dini hari. Dan Nabi pulang sebelum subuh. Berarti Nabi pulang jam 4. Jadi Isra Mi'raj itu dijalankan oleh Nabi cuma 2 jam. Jam 2 subuh sampai jam 4 subuh. Sementara saya ceramah jam 2 siang. Karena ini bukan perayaan, peringatan. 2, 3. Bukan perayaan. Karena perayaan itu cuma 2. Idul Fitri dan Idul. Ulangi. Idul Fitri dan Idul. Itu harus tepat waktu. 1 Syawal Idul Fitri. 10 Zulhijjah. Jamaah. 10 Zulhijjah Idul Adha. Dan artinya tidak boleh digeser. Kalau Isra Mi'raj Maulid boleh sebelum, boleh sesudah. 2, 3. Tidak mesti tepat waktu. Karena bukan syariat tapi syiar. Ulangi. Syiar. Nah, jangan ada protes. Kenapa Isra Mi'rajnya sekarang? Bukankah Isra Mi'raj tanggal 8 Februari? Kenapa cepat sekali sekarang? Ini bukan perayaan tapi peringatan. Kalau Idul Fitri 1 Syawal, Idul Adha 10 Zulhijjah, itu tidak bisa digeser. Oh, karena kita tidak dapat penceramah, kita lebarannya 3 Syawal. Tidak bisa. Harus 1 Syawal. Sapinya harus dipotong di 10 Zulhijjah. Kalaupun tidak sempat hari tasyrik
11, 12, 13. Ada waktunya. Dan waktunya harus waktu duha. Tidak boleh Idul Fitri sesudah duhur. Nggak bisa. Nggak boleh Idul Fitri sesudah duhur. Harus waktu duha. Baiklah, kita mulai ceramahnya ya. Mulai dulu lah. Pertama-tama pujilah Allah. Siapa yang dipuji? Subhanallah. Wallahu akbar. Wala illa billahil. Ingat, tasbih lengkap itu Nabi terima di langit ketujuh. Ketemu Nabi Ibrahim, diajarkan oleh Nabi Ibrahim, wahai Muhammad, mau kembali ke umatmu, ajarkan kepada umatmu untuk baca tasbih lengkap. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Baca wallahu akbar. Jamaah, alhamdulillah. Masya Allah. Iya, minta maaf Pak Haji, minta saya makan di rumahnya. Nggak usah dulu makan sekarang, nanti besok. Karena saya sudah puasa Idris, puasa tiap hari. Udah 5 tahun saya puasa tiap hari. Jadi mohon maaf jamaah, saya tidak makan makanan di sini, bungkus. Karena semenjak istri saya meninggal 20 Januari 2019, saya berkomitmen untuk berpuasa untuk membesarkan anak-anakku. Jadi saya tidak menikah dulu. Jadi sudah 5 tahun menduda. Karena istri saya tidak akan tergantikan sampai kapanpun. Tapi bisa jadi ada yang melanjutkan. Jamaah, bisa dimulai ceramahnya? Jamaah, hari ini hari Kamis ya. Bagus ini hari. Semua hari bagus. Tapi ada 4 amal ibadah itu diangkat. 1, amal ibadah itu diangkat di waktu subuh, amalan harian. Maka jangan tinggalkan salat subuh yang dihadiri 2 malaikat. Yang dihadiri 2 malaikat. Malaikat yang bertugas kemarin dan malaikat yang bertugas hari ini itu bergantiannya di waktu subuh. Apa? Aman. Kalau berdiri di panggung, usahakan pinggirnya panggung, karena situ ada balok. Kalau di tengah-tengah double itu. Jamaah, bisa dimulai ceramahnya? Kalau amalan mingguan itu diangkatnya di hari Kamis, di waktu asar. Jadi sekarang ini lagi sibuk malaikat ngangkat amal ibadah kita dalam sepekan. Itu di hari Kamis. Jangan pandang enteng hari. Di sorga juga ada hari nanti. Hari Sabtu anak mendatangi sorga orang tuanya. Hari Ahad, hari Minggu orang tua mendatangi sorga anak-anaknya. Hari Senin murid mendatangi sorga gurunya. Hari Selasa guru mendatangi sorga murid-muridnya. Hari Rabu umat mendatangi sorga para nabinya. Hari Kamis semua nabi umat manusia mendatangi sorga Rasulullah. Dan hari Jumat hari berkumpul untuk menghadap kepada Allah, memandang wajah Allah. Jadi hari-hari ada itu. Hari semua tidak ada yang jelek, semua bagus, pasti ada keutamannya. Ada nanti amalan tahunan yang disebut malam nisfu. Ulangi, malam nisfu. Kapan itu? 23, 24, 25 Februari. Jagain itu. Kita lanjutkan setelah yang lewat itu. Mau kemana dia? Jamaah, 23, 24, 25 Februari baca Yasin 3 kali ya. Bukan Yasin 3 kali, Yasin. Yasin pertama minta, ya Allah
Ulangi. Ya Allah, ampunilah dosaku, panjangkan umurku. Nah, Yasin yang kedua, tambahkan rezekiku yang berkah. Yasin yang ketiga, angkat derajatku, kuatkan imanku. Nah, itu udah dicatat. Catat. Catat. Berapa kali baca Yasin? Ustadz, kada bisa saya baca Yasin langsung 3 kali. Cicil, pada maghrib, pada isya, tengah malam. Satu-satu kali. Kalau mau praktis, undang semua. Armus. Baca Yasin. Ini luar biasa, ini banyak sekali orang. Yang saya kasihan yang di sana itu. Yang di balik TV. Dia mau datang lihat Ustadz Maulana yang ada di TV. Sampai di sini nonton TV lagi. Sama saja dia. Sabar ya. Masih ada besok. Masih ada 4 titik. Saya lagi aturin tausiah. Tadi di pesawat saya sudah siapin. Udah tak siapin 5 materi. Supaya tidak sama-sama. Tapi tidak apa-apa kalau kita ulang. Karena ini acara Isra Mi'raj. Apalagi kita peringati juga haul Abbas kumpul ya. Ya, nanti kita bahas kematian. Siapakah yang mau mati? Siapakah yang duluan mati? Apakah orang tua? Belum tentu. Belum tentu. Jangan ditunjuk. Karena tunjukkan itu 1, kembalinya 3. Jamaah. Yang penting bacalah kad ja'akum rasul min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alal mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Siapa yang baca ini tidak akan mati. Yang penting dia baca. Mungkin setelahnya. Dua ayat terakhir surah At-Taubah bagus itu. Maka dija'akun baca. Atau baca sebut namanya Ashabul Kahfi yang 7. Muksalminan tamlian martunis niunis tanunis taribunis tunuanis paliak tatiunis. Itu nama Ashabul Kahfi. Setan tidak akan datang. Karena 309 tahun terjaga. Ya Allah, saya kesini jam tangannya di sana. Oh, aman. Nanti diingatkan saja. Karena kalau saya ceramah 2 jam itu, bahkan bisa 4 jam. Tapi apa boleh buat di sini? Lain kali nanti diundang lagi Armus. Nanti kita siapkan waktu 2 jam atau 3 jam setiap acara ya. Karena kita mau zikir, betul tidak? Ini bagus sekali nih zikir. Masya Allah. Tahan dulu hujannya. Nanti saya pulang baru hujan ya. Jamaah, kita mulai ceramahnya ya. Syukurilah atas segala nikmat. Alhamdulillah. Tunggu dulu. Amal ibadah diangkat harian pada waktu kapan? Subuh. Amalan mingguan diangkat di Kamis sore. Amalan tahunan nisfu Sa'ban. Amalan sekali seumur hidup ketika nyawa dicabut. Allahumma awil fi sakaratul maut. Ya Allah, mudahkan perjalanan sakaratul maut. La ilah. Saya tidak berani, dia polisi nih. Makasih banyak ya. Iya. Jamaah. Baiklah, kita mulai. Alhamdulillah ala kulli hal. Semua disyukuri. Karena kesyukuran itu memasuki 4 tahap. Tahap pertama marah, panik, kaget. Maaf ya. Orang miskin tidak dikasih kekayaan. Karena kapan orang miskin dikasih kekayaan, pingsan dia. Coba orang miskin kasih 1 miliar. Pingsan, nggak tahu mau diapakan. Tapi orang kaya dijadikan modal. Betul. Betul bujur. Makanya sesuai
sesuai takaran. Karena takdir itu ada 3. Rezeki, jodoh, ajal. 1, 2, 3. Jodoh, 1, 2, 3. Rezeki. Itu takdir. Tapi nasib ada 3. Apa itu nasib? Usaha kita. Yang mana itu? Kaya miskin, itu nasib. Mau kaya? Usaha. Mau pinter? Belajar. Jamaah. Mau baik? Kan baik buruk. Baik buruk kaya miskin. Mohon maaf, pintar bodoh. Itu nasib. Jadi jangan salahkan takdir kalau Anda tidak tahu karena Anda tidak mau belajar. Betul tidak? Mau baik atau buruk? Kalau mau baik gabung sama Armus. Mumpung baru angkatan ketiga. Baru 3 tahunnya. Bikin pengkaderan tiap tahun. Masya Allah. Saya ada di sini bagikan di Arab. Bajunya bagus Armus ya. Bapak yang sponsor ya. Jamaah. Baiklah karena waktu kita mulai. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Ya Nabi salam. Ya Rasul salam. Ya Habib salam. Salawatullah. Saya harus kembali menuju jam. Kalau saya tidak di jam, bahaya ini. Bisa ketinggalan penerbangan. Kalau saya ketinggalan penerbangan, saya tidak bisa live sebentar subuh. Harus live sebentar subuh. Sesudah live taping rekaman, saya berangkat lagi ke Banjar. Kayak ojek ya Pak. Kayak Grab katanya. Jamaah, dengarkan kalau azan dijawab ya. Pada saat nama Nabi disebut Sayyidina Muhammad Rasulullah, baca salawat. Ini kukunya semuanya. Kuku. Simpan di hidung. Baca salawat, isap. Jangan diembus, isap. Kalau diembus bahaya, ada yang keluar. Diisap. Baru baca salawat, gosok. 1, 2, 3. Atas itu supaya kuat matanya. Saraf matanya kuat. Bawa supaya awet muda. Tidak punya kantung mata. Ngurus tengah-tengah supaya kita bisa memandang wajah Rasulullah. Jamaah. Yang bagus suara azannya siapa ya? Wah. Ada mic di situ. Coba. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Coba. Ya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wah. Bagus dia. Kayak Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram itu kalau azan, kita akan tinggalkan semua kegiatan. Karena suaranya kayak sirine. Coba. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masya Allah tabarakallah. Makasih banyak Dinda. Jamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jamaah. Ketika Nabi Adam masuk surga kaget karena melihat di pintu surga ada tulisan selamat datang wahai Nabi Muhammad. Hah? Masuk ke dalam surga kaget, semua tiang-tiang surga bertuliskan nama Nabi. Yasin, Toha. Yasin itu nama Nabi. Ala Yasin, Allah Toha.
Toha. Yasin dan Toha itu nama nabi. Namanya nabi banyak. Yasin, Toha, Ahmad, Muhammad, Nur, Maulana. Itu nama nabi itu. Kalau Mustafa nabi itu digelar waktu nabi wafat. Makanya kalau kita baca nabi untuk doa, Al-Fatihah untuk nabi pakai Mustafa. Ila daratin Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pakai Mustafa. Karena itu gelaran dari malaikat Jibril ketika nabi sudah wafat, Mustafa. Jamaah. Nur itu nama nabi juga. Apalagi Maulana itu nama nabi. Itu nama saya. Jamaah, kaget Nabi Adam melihat di sorga ada tulisan Allah besar, tulisannya lafzul jalalah, dan Muhammad berdampingan. Jadi tulisan Allah Muhammad yang ada di masjid, yang ada di rumah, itu mantap. Kenapa? Karena memang ada di sorga. Jangan lagi berkata bid'ah. Mana dalilnya? Ya Allah, kalau tidak percaya ke sorga, ada di sorga itu. Apalagi memasang foto ulama di rumah, itu bagus itu. Ada 5 yang dilihat dapat pahala. Yang pertama melihat Al-Quran dapat pahala. Yang kedua melihat Ka'bah dapat pahala. Yang ketiga melihat air Zam-Zam dapat pahala. Yang keempat melihat wajah orang tua dapat pahala. Usahakan ada foto orang tua di rumah. Yang kelima melihat wajah ulama, wajah ustaz dapat pahala. Apalagi fotonya abah guru sekumpul. Wah, itu jamaah, tanda cinta kita sama beliau. Jamaah, baiklah kita mulai ceramahnya. Isra Mi'raj itu dari Masjidil Haram ke Masjidil, melewati 5 titik. 5 titik. Masjidil Haram, Madinah, Yasrib, Gunung Tursina di Mesir, Bethlehem, terakhir berada di Masjidil Aqsa di Palestina. Berapa itu? 5. Jamaah, yang pertama apa? Masjidil Haram. Yang kedua Yasrib, Madinah. Nabi terbang pakai buruk. Mampir di Madinah, Yasrib. Ada apa? Kata malaikat Jibril, salat 2 rakaat. Ada apa? Nanti di sini engkau akan hijrah, tinggal di sini menetap. Jadi Nabi sudah tahu. Terbang lagi. Di mana? Gunung Tursina. Salat lagi 2 rakaat. Kenapa? Disitulah Nabi Musa menerima wahyu. Apa ini? Bethlehem, tempat lahirnya Nabi Isa. Alhamdulillah saya sudah datang semua. Saya sudah ke sana semua. Di Gunung Tursina datang, di Madinah jelas, insya Allah kita semua pada datang kan. Nah, kemudian alhamdulillah saya pernah ke Bethlehem. Lalu di Masjidil Aqsa, kawasan Masjid Aqsa itu luar biasa. Jamaah, saya pergi lihat di mana burak itu diikat. Bahkan kuburan Nabi Ibrahim di Hebron, walaupun dikuasai Israel, tetap kita ke sana. Saya salat asar di Hebron, di Masjid Ibrahim. Itu bagus itu. Kalau ada yang ada rezeki ke Palestina, ke sanalah. Baiklah, saya mulai ceramahnya. Kenapa 5 titik? Makanya 5 salat: subuh, duhur, asar, maghrib, isya. 2, 3 subuh, duhur. Makanya itu. Naik lagi pakai tangga ke Sidratul Muntaha, melewati 7 langit. Berapa langit? Langit pertama Nabi Adam, langit kedua Nabi Nuh, langit ketiga Nabi Yusuf, langit keempat Nabi Isa, langit kelima Nabi Sulaiman, langit ke-6 Nabi Musa, langit ke-7 Nabi Ibrahim. Berapa langit?
dengan menemui 7 nabi. Berarti anak-anakku pelajari 7 ilmu. Ilmu yang pertama, Nabi siapa? Nabi siapa? Adam. Pelajari ilmu Nabi Adam. Ilmu apa ilmu Nabi Adam? Ilmu kai. Ilmu orang tua. Ilmu nenek. Barang siapa cucu yang tinggal sama neneknya pasti banyak uangnya. Cucu yang tinggal sama neneknya pasti pinter. Betul betul betul. Cucu yang tinggal sama neneknya jarang sakit. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ternyata acara kita dihadiri juga penghuni kubur. Itu ada yang duduk-duduk, tapi itu bukan penghuni kubur. Itu jamaah yang tidak dapat tempat. Jamaah, lanjut. Wah, ada Abdul, Habib. Oh Habib, Habib. Alhamdulillah ada Habib. Jadi saya bisa pulang jam 3. Habib yang lanjutkan. Jadi jangan ada pulang ya. Setelah saya ceramah, Habib yang lanjut. Hebat Habibnya. Ganteng ya. Habib ganteng. Masya Allah. Bib, sini Bib. Nah, jangan Bib. Masya Allah Bib. Iya, Habib juga. Habib juga dia. Habib Ismail, Habib Ali, Habib Ibnu, Habib Kholik. Masya Allah, Habib semua. Saya bukan. Saya mulai ceramahnya ya. Masya Allah. Tak sadar. Sini Habib Kholik. Jangan, jangan. Jangan. Masih muda ya. Masih muda ya. 3 istrinya. Saya 1 habis. Karena saya tidak menikah lagi, maka saya pilih puasa Idris. Sebagaimana Bunda Aisyah puasa Idris ketika meninggal Nabi. Puasa tiap hari, cuma 5 hari yang tidak puasa. Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik. Iya, coba itu saja. Kadang-kala batal kalau ada panitia marah. Ustaz jangan puasa, makan. Terpaksa saya makan. Tapi kalau itu mau diladeni tiap hari saya batal. Karena tiap hari ada acara. Jamaah. Baiklah, karena waktu kita mulai ceramahnya. Langit pertama Nabi siapa? Catat. Belajar dari ilmu nenek. Kalau cucu tinggal sama nenek tidak bakalan sakit. Betul tidak? Karena kapan cucunya sakit dia bilang mau pinter. Betul tidak? Mau tumbuh giginya. Padahal cucunya sudah SMA. Langit kedua Nabi siapa? Nabi Nuh. Pelajari ilmu Nabi Nuh. Apa ilmunya Nabi Nuh? Jamaah, ilmu Nabi Nuh adalah ilmu keterampilan. 1, 2, 3. Ilmu yang ketiga, ilmu Nabi Yusuf. Apa ilmu Nabi Yusuf? Ada yang tahu? Ilmu Nabi Yusuf adalah ilmu ekonomi, keuangan, bendaharawan Mesir. Oke? Atur uangnya 30%, 30%, 30%, 30% biaya bulanan, 30% biaya harian, dan 30% biaya tak terduga, 10% sedekah. Aman itu. 30, 30, 30, 10. Oke? Kita lanjutkan setelah yang lewat ini. Ini acara banyak iklannya. Pertanyaannya cuma satu, di mana mamanya itu? Kenapa bapak yang jaga anak? Ya maaf.
Saya kalau ceramah, anak-anak pasti datang karena mengira saya temannya. Biasanya kalau ustaz ceramah pada lari anak-anak. Kalau saya datang semua. Hei. Alhamdulillah. Satu, Nabi siapa? Ilmu apa? Ilmu orang tua. Nabi Nuh. Lain kedua, ilmu apa? Keterampilan. Keterampilan. Yang ketiga, Nabi Yusuf, ekonomi. Langit keempat, Nabi Isa. Ilmu apa Nabi Isa? Halo? Nabi Isa ilmunya ilmu kesehatan. Tuh, 2, 3. Baru kita rasakan COVID kemarin. 3 tahun kita diajar cuci tangan, tidak makan-makan. Cuci tangan lagi. 3 tahun itu lumayan pembelajaran. Alhamdulillah karena kita disiplin. Terima kasih banyak semua. Warga Indonesia luar biasa hebatnya. Saling bahu membahu, tolong menolong dalam mengatasi COVID. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Tuh, la darara wala dirara, jangan membahayakan diri. Dilarang salat tarawihnya di rumah, salat idnya di rumah. Semua patuh. Bagus itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya vaksin 3 kali. Padahal saya lah orang yang tidak pernah disuntik. Tidak pernah minum obat. Usia saya sudah 50 tahun, tidak pernah diimpus, tidak pernah minum obat. Tapi kalau vaksin saya mau. Kenapa? Sebagai pembelajaran. Kenapa Ustaz tidak pernah sakit? Mohon maaf. Karena kita jaga hidup ini. Saya kalau makan satu macam. Catat itu. Saya cuma paling saya suka itu makan nasi yang tidak munafik. Di Banjar itu ada nasi yang tidak pernah munafik. Namanya nasi kuning. Masuknya kuning, keluarnya kuning. Kalau yang lain bahaya beda. Masuknya putih, keluarnya jamaah. Lanjut. Belum dimulai ceramahnya ini. Karena intinya belum. Ini mas sebenarnya saya mau banyak ceramah ini. Ya Allah. Insya Allah. Mana? Oh. Pandi sini. Pandi sini. Tepuk tangan dulu untuk Pandi. Ini Pandi. Saya baru. Mana orangnya? Munculnya dari sini. Dipanggilnya di sana, muncul di sini. Sini. Tepuk tangan dulu. Saya terharu sama beliau. Tengah malam saya WA beliau. Mohon maaf. Tepuk tangan dulu di sini aja. Banyak Habib. Takut kualat. Suruh ceramah ya. Dia lanjutkan. Luar biasa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Saya dikasih solusi sama beliau. Karena saya sudah pasrah. Mohon maaf. Ustaz malu saya kalau tidak datang Ustaz. Maka saya datang ini PP aja. Makasih banyak ya. Insya Allah beliau orang baik. Jangan pernah dikubur kalau belum mati. Senyum. Oh ya Allah. Aduh. Lewat juga dia. Lanjut. Langit kelima, ilmu Nabi Sulaiman. Siapa yang pelajari ilmu Nabi Sulaiman, kaya dia. Ilmu apa itu? Ilmu Sulaiman, Nabi Sulaiman apa? Ada yang tahu ilmunya Nabi Sulaiman? Siapa yang pelajari pasti kaya. Ilmu komunikasi, ilmu bahasa. Pelajari. Nabi Sulaiman tahu banyak bahasa. Bahasa manusia, tahu bahasa jin, tahu bahasa binatang. Kambing yang bersuara atas
jangan dipotong. Karena itu anak kambing masih menyusu. Kalau suara ke bawah, lagi hamil. Yang boleh, potong itu. Kalau anjing, maaf, berarti ada orang. Berarti lihat hantu, lihat jin. Berarti kejepit. Pelajari banyak bahasa ya. Pelajari. Pelajari ya. Bahasa ibu, bahasa Banjar. Bahasa nasional Indonesia. Caranya baca buku. Orang yang baca buku pasti kata-katanya bagus. Jangan baca sosmed. Kalau sosmed itu bahasanya macam-macam. Banyak hoax dan sebagainya. Yang ketiga, bahasa apa lagi? Bahasa internasional. Inggris. Ada lagi bahasa agama, bahasa Quran, Arab. Satu lagi, bahasa ekonomi, kerjaan. Kalau kita kerja di Perancis ya baca Perancis. Kalau di Jepang ya Jepang. Kalau Korea, animaseo, amsamito, cici paramito, wanda hamida. Belajar. Masya Allah. Baiklah, karena waktu kita lanjut. Lagi 9 menit. Nanti besok kita lanjut ya. Masih ada 4 titik. Ini ceramah bersambung. Waktu isi saya meninggal, itu 3.000 yang datang tiap malam. Selama 7 hari 7 malam. Acaranya pada Isya, duhur sudah penuh. Karena tidak mau ketinggalan. Karena ceramahnya bersambung 7 malam. Yang ceramah saya semua. Mau tahu ceramahnya? Nanti saya selipkan di sini. Besoklah. Karena ini belum masuk ceramahnya. Lanjut ke 6. Maaf ya. Saya harus besar suara. Masa kecil-kecil suara? Apa yang mau diandalkan? Maka kalau suaranya orangnya kecil, harus suaranya kayak jangkrik ya, jangkrik. Apa ya? Bagaimana jangkrik itu? Tunggu dulu sebentar. Apa yang lengket ini? Ternyata plastik ya. Jamaah. Yang ke-6. Langit siapa? Nabi Musa. Ilmu apa Nabi Musa? Ilmu kepemimpinan. 1, 2, 3. Kita tidak boleh hidup nafsi-nafsi. Harus ada tingkat kepedulian. Saya minta tanggal 14 semua nyoblos ya. Jangan golput ya. Inilah sumbangan kita untuk negara. Oke? Oke? Tidak boleh bermusuhan ya. Silakan beda pilihan, yang penting jangan baku musuh. Setuju? Saya bisik Bapak, bagus ini acara. Tidak ada partai di sini. Tidak ada apa politik. Tepuk tangan dulu untuk acara ini. Ini bagus ini. Tidak ada gambar-gambar. Tidak ada. Cuma 4 saudara ponsel. Mandiri agen. Tidak ada di sini. Kecuali kalau saya keluar dari tenda. Kayaknya ada di atas itu. Jamaah, saya mulai ceramahnya ya. Langit ke-7, ketemu Nabi Ibrahim. Ilmu apa? Ilmu agama. Jadi 7 ajarkan anak kita. Ilmu orang tua, adab. Ilmu keterampilan, tidak boleh kita tidak punya keterampilan. Harus punya kemahiran hobi. Apalagi? Yang ketiga ilmu ekonomi, keuangan. Kemudian makanya anak punya tabungan. Harus punya tabungan. Alhamdulillah anak saya 4 orang. Waktu ditinggal ibunya 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun. Tidak ada yang minta jajan sama saya. Mau tahu caranya? Mau? Kasihlah dia sebelum minta. Saya kasih jajan anak saya per Jumat.
1 tahun saya kasih per Jumat. Setelah itu saya kasih per bulan. Ini lagi negosiasi sama anak-anak. Bisa nggak saya kasih per 3 bulan? Kayak dana bos. Kenapa? Supaya tenang saya. Kebayang Bu. Ibu tidur siang, ma es krim. Mengganggu itu. Betul. Baiklah, karena waktu. Langit Isra pakai burak, Mi'raj pakai tangga. Kendaraan ketiga. Apa kendaraan ketiga? Oh, kata malaikat Jibril, maaf ya Rasul, waktu naik tangga itu dikawal 3 panitia Isra Mi'raj. Panitia Isra Mi'raj diketuai oleh malaikat Jibril, pemimpin para malaikat. Panitia seksi keuangan sekaligus merangkap perlengkapan, bendaharanya, perlengkapannya malaikat Mikail, tidak mungkin kekurangan, pembagi rezeki. Dan seksi keamanan adalah malaikat maut. Itu pasti sukses acara, nggak bisa ada yang halangi. Kapan dia halangi, dicabut nyawamu. Karena 2 jam dihentikan pencabutan nyawa. Karena jalur yang dilewati Isra Mi'raj adalah jalurnya roh. Ketika dicabut, ditarik naik ke atas. Itu makanya kalau orang meninggal ada tekniknya. Nanti ya kita bahas besok lah. Soalnya tidak sempat waktunya nih. Ini masih berpanjang terus. Lagi 3 menit. 3 menit ya. Kasihan jamaah. Lebih kasihan lagi yang bawa mobil. Kalau telat pasti kita balap. Wasari wila magabirati mirabiyah jannatul adu samawati uhiddat mutakin. Bersegera. Saya itu cepat-cepat, tidak pernah telat. Setiap hari, saya alhamdulillah sudah 13 tahun di Trans. Tidak pernah terlambat. Ini belum lahir nih kali. Belum. Saya di ceramah sejak tahun 88. Ceramah tahun 88 pakai sepeda. 88 pakai payung. Sampai 2 tahun saya pakai payung pergi ceramah. Nggak pakai kendaraan, jalan kaki. Tahun 90 pakai sepeda. 10 tahun. Tahun 2000 pakai motor. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. 2 jam sebelum acara saya sudah tiba di lokasi. Dan 2010 dipanggil sama Trans TV. Dikontrak sama Trans, alhamdulillah 30 tahun. Umur saya sudah 50. Masih ada 20 tahun tersisa. Jadi nanti saya ceramah sampai umur 70 di Trans. Insyaallah. Ya maaf. Alhamdulillah. Tidak, ini aja 50 kayak 5 tahun. Bisa dimulai ceramahnya? Tahu nggak? Di Sidratul Muntaha, malaikat Jibril berkata, maaf ya Rasul, saya tidak bisa ikut. Saya cuma mengantar sampai di sini saja. Karena kapan saya naik, saya hancur. Nabi bisa, ndak hancur. Pakai kendaraan apa? Kendaraan yang ketiga adalah kotak yang datang. Dan kotak itu terbuka. Nabi masuk dalam kotak. Kotak itu tertutup. Kotak itulah yang mengantar Nabi sampai ke Sidratul Muntaha. Sekarang kotak itu sudah ada. Namanya lift. Yang di hotel kan? Ada lift kan? Ah, iya. Setiap Nabi keluar, at-tahiyatul salawat, assalamu assalamu asyhadu Allah. Setiap Nabi naik baca tahiyat, dikasih salat 50. Salat berapa? 50 kali. Ketemu Nabi Ibrahim, kata Nabi Ibrahim, sudah ketemu Allah, udah mau pulang.
titip baca tasbih lengkap ya sama umat. Ketemu Nabi Musa, itu Nabi Musa kepo. Kamu dapat apa? Dapat salat berapa kali? 50. Waduh, tidak sanggup. Umatmu itu halus. Yang halus, yang kecil nggak usah sakit hati. Orang pendek itu kalau berjalan sama orang tinggi tidak kena petir. Pasti yang kena petir yang tinggi. Betul. Nggak usah sakit hati. Yang pesek panjang umurnya. Orang Arab, orang India, orang Barat mancung hidungnya karena kalau dia nangis kita tidak mungkin mancung masuk. Tapi tidak usah sakit hati. Yang pesek panjang umurnya karena irit napasnya, tidak banyak pembuangan. Jamaah dikasih salat 50, ketemu Nabi Musa, kata Nabi Musa kurang, minta diskon, naik lagi dikurangi 5. Ketemu Nabi Musa, kata Nabi Musa naik lagi kurangi 5. Sampai berapa kali? 9 kali naik turun. Coba kita hitung. 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5. Berapa kali Nabi naik turun? 9. Bertahiyat 9 kali. Makanya sehari semalam kita tahiyatnya 9 kali. Subuh 1 kali, duhur 2 kali tahiyat, asar 2 kali tahiyat, maghrib 2 kali tahiyat, isya 2 kali. Coba dihitung. Subuh 1 kali, duhur, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya berapa semua? 9. Kenapa 9? Karena 9 lubang-lubang kita. Coba dihitung lubangnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah cukup 9. Oh, udah waktu habis. Coba karena waktu, coba naikkan semua tangannya. Kalau berdoa itu tangan ini dirapatkan jari-jarinya, simpan depan dada, bagaikan mengenada air atau cahaya yang jatuh dari langit. Tangan diangkat ketika berdoa dengan 3 cara: sejajar dada, atau sejajar wajah, atau diangkat. Itu yang diangkat di atas kalau tidak ada atap. Di Arafah, kita kalau di Arafah wukuf itu biasanya di tenda kita gini, tapi habis sore-sore disuruh keluar di luar tenda supaya bisa ngangkat. Tapi perempuan tidak boleh ngangkat tangan sejajar, cuma 2 kali ke wajah. Oke, kita angkat semua ya. Ayo semua angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban. Ya Allah, sampaikanlah umur kami hingga masuk bulan suci Ramadan. Pejamkan matanya semua, ikut sama saya. Semoga ini bukan majelis terakhir kita. Kita masih diizinkan oleh Allah untuk berkumpul dalam majelis-majelis berikutnya.
Innallazi farada 'alaikal Qur'an laradduka ila ma'ad. Ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqni. Kalau tidak ikut tidak dapat karena saya pakai ni. Allahumma rzuqni ziyarat al-haramain. Ya Allah, berikan kami rezeki untuk menziarahi dua tanah haram, Mekah dan Madinah. Ya Allah, jangan kau cabut nyawa kami sebelum kami menginjakkan kaki kami di Mekah dan Madinah menjalankan ibadah haji dan umroh. Sebut orang tua, sebut anak, sebut pasangan, sebut saudara, sebut semuanya. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghits wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma ghina bil ilmi wa syina bil ilmi wa aqrina bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Muliakanlah kami seluruh yang hadir di tempat ini ya Allah, di majelis ini ya Allah, majelis Armus ya Allah. Anugerahkanlah kemuliaan di dunia dan di akhirat. Tambahkanlah ilmu kami, tambahkanlah ketakwaan kami, dan berikanlah kami kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai was sami'ul alim. Ikut doanya Nabi Khidir yang diberi umur panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. La yasuqu khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ma kana min ni'mati fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Tangannya simpan ke dada semua. Ingat, kita mengaji pakai hati. Simpan ke dada semua tangannya. Tarik napas, embuskan pakai istighfar. Dimulai, tarik dulu. Astagfirullahaladzim. Ampun dosa-dosaku ya Allah jika aku berdosa kepadamu ya Allah. Tarik lagi napas, embuskan pakai istighfar. Astagfirullahaladzim. Ampun dosa-dosaku jika aku berdosa pada tubuhku. Tarik lagi. Astagfirullahaladzim. Ampun dosa-dosaku jika aku berdosa kepada sesama manusia. Ya Allah, mudahkanlah mulut, hati dan tangannya orang-orang yang pernah kami berbuat salah untuk mau memaafkan kami. Subhanallah. Semuanya. Wala ilaha illallah. Sebelumnya saya minta maaf, saya harus meninggalkan tempat ini dan jangan ada yang bergerak. Biar aja nanti dilanjut oleh guru-guru kita. Ada habaib kita, Masya Allah. Coba angkat tangannya semuanya. Kayak orang mengangkat tangan waktu tawaf. Bismillahirrahmanirrahim kan. Kalau kita tawaf kan kita harus menyentuh Hajarul Aswad, menciumnya. Kayak ini, tangan saya kan tidak nyampe. Kalau saya salaman sampai maghrib ini. Maaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innalazi barada. Laqad ja'akum rasulun tawakkaltu Allahumma salli. Makasih ya. Sembah ke dada. Pokoknya nanti besok kita ketemu lagi lah. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum turun kita tahlil dulu ya. Jamaah kita tahlil dulu untuk guru Saupur.